Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Perlindungan Kesehatan Tenaga Kerja Sektor Pertambangan. Mata kuliah ini akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan pada sektor industri pertambangan yang memiliki risiko ancaman kesehatan yang tinggi. Dalam mata kuliah ini, topik bahasan yang akan kita pelajari yaitu pengendalian risiko kesehatan kerja pada sektor pertambangan. Adapun sub-sub materi dalam topik bahasan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko. 2. Pengendalian risiko kesehatan di tempat kerja. 3. Pemanfaatan teknologi dalam menganalisis risiko gangguan kesehatan kerja. Baik, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibnul Al-Jauzi Amri, SKM, MM. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Pengendalian risiko kesehatan melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang mungkin timbul dari lingkungan kerja, kegiatan industri, produk konsumen, atau situasi lain yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. Beberapa langkah yang biasanya terlibat dalam pengendalian risiko kesehatan meliputi: 1. Identifikasi risiko. Mengidentifikasi potensi bahaya atau faktor risiko yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap lingkungan, proses kerja, atau produk tertentu yang dapat menyebabkan penyakit atau cedera. 2. Penilaian risiko. Menilai tingkat risiko yang terkait dengan faktor risiko yang diidentifikasi. Evaluasi risiko melibatkan penentuan seberapa besar kemungkinan paparan terjadi dan seberapa berat dampak kesehatan yang mungkin terjadi jika paparan tersebut terjadi. 3. Pengelolaan risiko. Merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang diidentifikasi. Ini bisa mencakup penerapan langkah-langkah pencegahan, perubahan proses kerja atau lingkungan, penggunaan peralatan pelindung diri, atau pengembangan kebijakan dan prosedur yang mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. 4. Pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan terhadap efektivitas langkah-langkah pengendalian risiko yang diimplementasikan dan mengevaluasi apakah risiko kesehatan telah dikelola dengan baik atau apakah perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Pengendalian risiko kesehatan melibatkan kerjasama antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, perusahaan, dan individu, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan manusia dalam berbagai konteks. Itulah pembahasan mengenai pengertian pengendalian risiko kesehatan di tempat kerja. Bahasan berikutnya, kita akan membahas tentang identifikasi bahaya kesehatan kerja. Identifikasi bahaya kesehatan kerja adalah proses mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan potensi risiko terhadap kesehatan pekerja di lingkungan kerja. Tujuan dari identifikasi bahaya kesehatan kerja adalah untuk mengidentifikasi dan memahami bahaya-bahaya yang ada sehingga tindakan pencegahan yang tepat dapat diambil untuk melindungi kesehatan pekerja. Berikut ini adalah langkah-langkah umum yang sering digunakan dalam mengidentifikasi bahaya kesehatan kerja. 1. Observasi dan pemeriksaan lingkungan kerja. Melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan kerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor potensial yang dapat berdampak negatif pada kesehatan pekerja. Hal ini mencakup pengamatan terhadap bahan kimia yang digunakan, peralatan yang digunakan, kondisi kerja, dan tata letak fisik tempat kerja. 2. Analisis pekerjaan. Menganalisis tugas-tugas yang dilakukan oleh pekerja dan mengidentifikasi aspek-aspek tertentu yang dapat menimbulkan risiko kesehatan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang proses kerja, alat-alat yang digunakan, teknik kerja, dan paparan yang mungkin terjadi. 3. Tinjauan dokumen dan catatan. Melakukan tinjauan terhadap dokumen-dokumen seperti laporan insiden, catatan kecelakaan, catatan pengukuran paparan, dan catatan kesehatan pekerja sebelumnya. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi pola-pola risiko yang mungkin ada di tempat kerja. 4. Konsultasi dengan pekerja. Melibatkan pekerja dalam proses identifikasi bahaya kesehatan kerja sangat penting. Mereka dapat memberikan wawasan dan pengalaman langsung tentang risiko yang mereka hadapi dalam pekerjaan sehari-hari. 5. Menggunakan sumber informasi eksternal. Merujuk pada pedoman keselamatan dan kesehatan kerja yang relevan, studi kasus industri, literatur ilmiah,
dan sumber informasi lainnya untuk mendapatkan pengetahuan tambahan tentang bahaya kesehatan yang mungkin terkait dengan jenis pekerjaan atau industri tertentu. Setelah identifikasi bahaya dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko untuk mengevaluasi sejauh mana bahaya tersebut dapat berdampak pada kesehatan pekerja dan untuk menentukan prioritas tindakan pencegahan yang harus diambil. Identifikasi bahaya kesehatan kerja adalah langkah awal yang penting dalam upaya mencegah penyakit dan cedera yang terkait dengan pekerjaan. Penilaian risiko kesehatan kerja adalah proses yang sistematis untuk mengevaluasi risiko kesehatan yang mungkin terjadi akibat paparan terhadap faktor-faktor berbahaya di tempat kerja. Tujuan dari penilaian risiko kesehatan kerja adalah untuk mengidentifikasi risiko potensial, menilai tingkat risiko, dan mengembangkan tindakan pencegahan yang tepat guna melindungi kesehatan pekerja. Berikut adalah tahapan umum dalam penilaian risiko kesehatan kerja. 1. Identifikasi bahaya. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mencatat semua faktor-faktor berbahaya yang ada di tempat kerja. Faktor-faktor berbahaya ini dapat termasuk bahan kimia, radiasi, kebisingan, vibrasi, bahaya ergonomi, mikroorganisme patogen, dan faktor-faktor lain yang dapat berdampak negatif pada kesehatan pekerja. 2. Identifikasi paparan. Setelah bahaya diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan apakah pekerja benar-benar terpapar oleh faktor-faktor berbahaya tersebut. Ini melibatkan pengukuran dan penilaian paparan pekerja terhadap bahaya tertentu, seperti pengukuran konsentrasi zat kimia di udara, pengukuran tingkat kebisingan, atau penilaian postur kerja. 3. Penilaian risiko. Setelah bahaya dan paparan diidentifikasi, risiko yang terkait dengan faktor-faktor tersebut dinilai. Penilaian risiko melibatkan penilaian terhadap tingkat paparan, tingkat keparahan dampak kesehatan yang mungkin terjadi, dan kemungkinan terjadinya dampak tersebut. Biasanya digunakan skala atau metode penilaian risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan tingkat risiko yang spesifik. 4. Evaluasi risiko. Setelah penilaian risiko dilakukan, hasilnya dievaluasi untuk menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Ini melibatkan membandingkan hasil penilaian risiko dengan standar, pedoman, atau batasan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau regulasi yang berlaku. 5. Pengembangan tindakan pencegahan. Jika risiko dianggap tidak dapat diterima atau melebihi batasan yang ditetapkan, langkah-langkah pencegahan harus dikembangkan. Ini dapat mencakup perubahan dalam desain tempat kerja, penggunaan peralatan pelindung diri APD, implementasi pengendalian teknis, pelatihan pekerja, atau perubahan kebijakan dan prosedur kerja. 6. Pemantauan dan evaluasi. Setelah tindakan pencegahan diimplementasikan, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitasnya. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa risiko kesehatan kerja tetap terkendali dan tindakan pencegahan yang diterapkan efektif dalam mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait. Pengendalian primer terhadap risiko kesehatan di tempat kerja adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang dapat memengaruhi kesehatan pekerja. Tujuan dari pengendalian risiko kesehatan di tempat kerja adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya yang dapat menyebabkan penyakit atau cedera. Berikut ini adalah beberapa metode umum yang digunakan dalam pengendalian risiko kesehatan di tempat kerja. 1. Pengendalian teknik. Metode ini melibatkan perubahan pada desain atau proses kerja untuk mengurangi risiko kesehatan. Contohnya adalah penggunaan peralatan yang lebih aman, pengurangan paparan melalui penggunaan sistem ventilasi atau alat penangkap debu, perbaikan ergonomi tempat kerja, atau penggunaan penghalang fisik untuk mencegah kontak langsung dengan bahaya. 2. Pengendalian administratif. Metode ini melibatkan perubahan dalam kebijakan, prosedur, dan praktik kerja untuk mengurangi risiko kesehatan. Contohnya adalah perubahan dalam jadwal kerja atau rotasi tugas untuk mengurangi paparan yang berlebihan, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pekerja tentang risiko kesehatan dan cara pencegahannya, atau mengatur penggunaan peralatan pelindung diri. 3. Penggunaan peralatan pelindung diri. APD digunakan ketika pengendalian teknik atau pengendalian administratif tidak dapat menghilangkan risiko sepenuhnya. Contohnya adalah penggunaan masker pernapasan, kacamata pelindung, sarung tangan, atau alat perlindungan lainnya yang sesuai dengan risiko yang ada. 4.
Evaluasi rutin dan pemeliharaan peralatan. Peralatan dan sistem pengendalian yang digunakan untuk mengurangi risiko kesehatan di tempat kerja harus dievaluasi secara rutin untuk memastikan kinerja yang efektif. Pemeliharaan yang tepat harus dilakukan untuk memastikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan dapat memberikan perlindungan yang diperlukan. 5. Pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja tentang risiko kesehatan yang ada di tempat kerja, cara mengidentifikasi bahaya, penggunaan peralatan pelindung diri, dan tindakan pencegahan lainnya sangat penting. Pekerja harus diberikan pengetahuan dan pemahaman yang memadai untuk melindungi kesehatan mereka sendiri dan rekan kerja. Pengendalian risiko kesehatan di tempat kerja harus menjadi bagian integral dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap organisasi harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko kesehatan di tempat kerja, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian yang diterapkan. Penggunaan teknologi dan inovasi pengendalian risiko. Penggunaan teknologi dapat berperan penting dalam pengendalian risiko kesehatan di berbagai lingkungan kerja. Teknologi dapat membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko kesehatan dengan lebih efisien dan efektif. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan teknologi dalam pengendalian risiko kesehatan. 1. Sensor dan pemantauan lingkungan. Teknologi sensor dapat digunakan untuk memantau kualitas udara, kebisingan, suhu, kelembaban, dan faktor lingkungan lainnya yang dapat berdampak pada kesehatan pekerja. Data yang dikumpulkan oleh sensor dapat memberikan informasi real-time tentang tingkat paparan dan memungkinkan tindakan cepat untuk mengurangi risiko. 2. Sistem informasi geografis. SIG dapat digunakan untuk memetakan dan menganalisis risiko kesehatan di lokasi kerja. Dengan memadukan data geografis dengan informasi tentang bahaya dan paparan, SIG dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dan area risiko tinggi serta membantu dalam pengambilan keputusan tentang pengendalian risiko. 3. Analisis data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Analisis data dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memproses dan menganalisis data kesehatan pekerja serta mengidentifikasi pola atau tren yang berhubungan dengan risiko kesehatan. Hal ini dapat membantu dalam mengambil tindakan pencegahan yang lebih efektif dan membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. 4. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau Occupational Health and Safety Management System, OHSMS. Teknologi dapat digunakan dalam pengembangan dan implementasi OHSMS, seperti penggunaan perangkat lunak manajemen risiko, manajemen insiden, pelaporan kecelakaan dan penyakit, serta pemantauan kesehatan pekerja secara digital. Ini dapat membantu organisasi mengelola dan memantau risiko kesehatan dengan lebih efisien. 5. Pelatihan virtual dan simulasi. Teknologi dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan virtual dan simulasi yang memungkinkan pekerja untuk belajar dan berlatih dalam situasi yang aman. Pelatihan ini dapat mencakup identifikasi bahaya, penggunaan peralatan pelindung diri, teknik kerja yang aman, dan prosedur darurat. Dengan demikian, pekerja dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan tanpa risiko langsung. Penggunaan teknologi dalam pengendalian risiko kesehatan dapat membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko. Namun, penting untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan konteks pekerjaan, serta mempertimbangkan faktor privasi dan keamanan data. Itulah beberapa bahasan mengenai pengendalian risiko kesehatan yang dapat kita implementasikan dalam dunia kerja terutama pada sektor pertambangan. Kami berharap melalui materinya ini, teman-teman bisa lebih paham dengan metode pengendalian risiko yang dapat berpotensi mengganggu kesehatan dalam pekerjaan sektor pertambangan. Baik teman-teman, jika ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan untuk menuliskan pada kolom komentar. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.